Agak. Kakak ulang yang kemarin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Isnani, dua perkara, la yunzaru, itu tidak akan dilihat ilaihima, kepada dua perkara tersebut, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Jadi Allah tidak akan melihat kepada dua orang yang melakukan dua perkara tersebut. Yang pertama, qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahmi atau silaturahim, wajarusui, dan tetangga yang berperilaku buruk atau tetangga yang jahat. Ya. Ya, itu yang kemarin ya. Rawahu, telah meriwayatkan Ad-Dailami, Imam Ad-Dailami. Jadi Allah di hari kiamat tidak akan melihat dua orang yang melakukan perbuatan tersebut manakala dia melakukan pemutusan silaturahmi ya. Sehingga ketika dia melakukan pemutusan silaturahmi tersebut, maka dengan sendirinya ia akan menjadi, artinya tidak dilihat itu bahasanya dicuekin. Dicuekin artinya apa? Prosesnya tidak diurus. Ya bagaimana mungkin kalau kita mau selamat urusannya, prosesnya tidak diurus. Ya. Maka seberuntung-beruntungnya orang adalah orang yang manakala dia itu mendapatkan ketika di hari kiamat atau di yaum padang mahsyar urusannya dipercepat. Nah, kita kan bingung. Dipercepat di sini maksudnya apa? Dipercepat itu adalah aibnya ditutup. Ketika aibnya ditutup, maka dia urusannya selesai. Artinya apa? Bahwa dia menjadi orang yang pertama kali yang sukses untuk perjalanan menuju kepada tahap berikutnya. Jadi sebetulnya orang ketika masuk kepada hari kiamat itu sesungguhnya adalah permulaan. Permulaan, bukan akhir ya. Kiamat itu bukan akhir, walaupun judulnya akhir kehidupan. Tetapi sesungguhnya permulaan kita adalah memulai kehidupan yang baru. Nah, ini yang kiamatnya ya. Nah, Qati'ur Rahman itu apa? Orang yang ini menjadi orang yang tidak diurus loh, karena di dalam riwayat-riwayat hadis, orang yang memutuskan silaturahmi adalah sesungguhnya dia sedang menyendiri, bahasanya begitu, sedang menyendiri untuk melakukan amal. Maka ketika amalnya itu dilakukan dengan sendirinya, maka kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan atau kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan tidak ada konfirmasinya. Misalnya contoh begini, karena kita bermusuhan dengan tetangga kita, kemudian kita berarti kan bersalah. Dalam kesalahan-kesalahan berikutnya tidak ada lagi yang mengingatkan. Gitu. Maka orang yang memutuskan silaturahmi itu berpotensi besar menambah semua kekeliruan. Gitu. Ya. Berikutnya adalah tetangga yang jahat. Apa batas tetangga itu kita sebut jahat? Yaitu manakala saking keselnya orang dengan tetangganya sampai mengeluarkan seluruh perabotannya, taruh di depan rumahnya, di depan jalan, itu adalah puncak dari kejahatan tetangga. Ya kakak sih alhamdulillah belum pernah nemu ya pola seperti ini. Ya saking ngambeknya gitu. Saking jalan dengan perabot yang dikeluarkan. Jadi dia ceritanya protes gitu, demo gitu. Demo. Nah, itu yang kemarin ya. Selamat bergabung Najla Jahra, apa Bunda ini? Oh, Bunda. Tadi Oma udah didoain ya. Jangan sedih. Oma udah didoain. Berikutnya?
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dua perkara. Lanjut ya. Lanjut. Yakrohuma. Yakrohuhuma. Keduanya dibenci. Yakrohuhuma. Keduanya dibenci. Oleh siapa? Oleh Ibnu Adama, anak Adam. Berarti anak Adam itu siapa? Kita, manusia. Ya. Menyebutnya Allah dengan istilah anak Adam. Jadi anak Adam itu manusia itu membenci dua perkara. Yang pertama apa? Yakrohul mauta, membenci mati. Mati dibenci. Kakak dulu pernah cerita. Ada cerita seorang Abu Nawas yang ngeledek Raja Harun al-Rasyid. Dalam cerita itu dikatakan bahwa Abu Nawas itu bilang begini, ini ceritanya ada di ceramahnya Gus Baha juga. Dalam ceritanya, bahwa Abu Nawas ini mengatakan bahwa dia tidak menyukai al-haq, tidak menyukai yang benar, tapi menyukai yang tidak benar. Akhirnya dipanggil sama Raja. Abu Nawas, kamu jangan bikin hal-hal yang menyesatkan umat dong. Kamu itu panutan, jangan sampai kamu mengajarkan yang gak benar. Masa kamu al-haq yang benar-benar gak suka? Iya, Raja, saya gak suka. Mau tahu apa yang saya tidak suka? Al-haq itu. Iya. Al-mautu haq. Kematian adalah nyata. Saya nggak suka. Ya iya, saya juga nggak suka, kata Raja Harun al-Rasyid. Nggak kamu aja. Jadi sebetulnya yang diucapkan itu betul, cuma karena dipelintir, dipotong-potong, jadi salah. Di sini adalah kematian tidak disukai oleh manusia. Karena apa? Menurut manusia kematian adalah menghentikan segala nikmat yang dia dapat. Padahal bisa jadi kematian itu adalah bentuk kenikmatan yang sejati bagi manusia. Orang yang dirundung sakit sepanjang hidupnya, kemudian diberi mati, berarti dia diselesaikan penderitaannya. Orang yang dikejar-kejar hutang, kemudian dia mati, berarti Allah menghentikan penderitaannya. Nah, nanti lain lagi ceritanya. Lain lagi. Orang yang dikejar-kejar oleh penguasa, kemudian diberikan kematian, pengejarannya berhenti karena orangnya sudah meninggal. Sesungguhnya kematian itu adalah bentuk istirahat kita dari keruwetan hidup. Kenapa kita menjadi tidak menyukai? Karena kita merasa dengan hidup kita bisa menikmati. Padahal tidak. Contoh, kamu duduk enak, duduk terus sepanjang hari, kira-kira enak nggak? Pegel. Pegel tuh, kata Sakib juga. Kamu tidur, enak. Tidur terus sepanjang hari, enak nggak? Enak. Hah? Artinya apa? Ya, menurut kita nikmat, ternyata tidak gitu. Ada fase di mana kita lelah. Nah, itu yang dinamakan bahwa sesungguhnya kematian itu adalah sesuatu yang hak. Maka oleh Nabi disebutkan bahwa kematian menjadi tidak disukai oleh anak Adam. Gitu. Ageng suka dengan kematian nggak, Ageng? Nggak tahu. Kematian itu tidak perlu dicari, tidak perlu dijadwalkan, tidak perlu dicari-cari, tetapi sesuai jadwal aja. Kalau jadwalnya kena COVID ya COVID, jadwalnya kena mencret ya mencret. Jadi kematian itu bukan santai aja. Orang menghindari COVID, tapi dia belum tentu bisa selamat dari kematian. Dia lolos dari COVID. Bisa jadi dia meninggalnya karena apa? Ketabrak semut. Ya kan? Kesenggol kucing. Jadi kematian itu menurut Allah sangat mudah. Ada satu hadis yang mengatakan bahwa kematian itu begitu dekat dengan manusia sampai-sampai dalam satu hari Israel menengok kita 70 kali. Jadi kalau kita hidup sehari 24 jam, sehari 24 jam, dibagi 70, berapa? Ayo, 24 dibagi 70. Berapa? 24 dibagi 70. 24 kali 60.
Berapa? Kalau dulu agak lagi ngitung pakai mesin. Berapa? Jam? 3 kali. Berarti 3 kali. Kamu ditengokin Israel sejam 3 kali. Dia lebih dekat dari mau ya. Iya. Dengan konsumen lebih dekatan Israel. Iya nggak? Kalau kita mungkin 2 jam setelah kita buka, 3 jam setelah buka, atau 3 jam kita mau tutup. Tapi Israel mendatangi kita 3 kali. Ditengokin, siap belum, lagi tidur, tengokin lagi, siap belum, lagi kerja, tengokin terus, ditengokin. Setiap hari begitu terus. Terus kita bilang gini, ya, emang Israel itu nggak capek? Lah memang sendiri dia pelakunya. Tidak. Oh, Israel ngajak temannya. Israel itu adalah raja dari seluruh Zabaniyah. Dari seluruh malaikat pencabut nyawa itu rajanya namanya Israel. Dia tinggal nyuruh aja. Yang nyabut nyawa kakak untuk Israelnya. Bisa jadi tetangganya Israel. Atau Israel. Sesama Zabaniyah. Tetangganya jahat ya. Mestinya kalau kita mau marah, marahnya sama Israel ya, karena dia yang memerintahkan. Tetapi karena skenario Allah membuat manusia itu meninggal tanpa langsung melewat Israel, maka kita jadi menyalahkan COVID, penyakit, kecelakaan, istri yang galak, suami yang jahat, tetangga yang jahat. Ya kan? Mereka yang jadi asbab, ya ini yang dinamakan adalah sunatullah. Sehingga kita tidak langsung menyalahkan pelakunya. Ini dalam suatu cerita di dalam kitab Bidayah, ada yang mengatakan bahwa sebetulnya Israel itu mendapat perintah mencabut nyawa itu menolak. Menolak. Karena dia merasa bahwa nanti akan dipersalahkan, akan jadi kambing hitam. Ya pun kan nggak menghitamin itu aja Israel. Akhirnya apa? Akhirnya Allah menceritakan kepada Israel bahwa kematian makhluk itu akan disebabkan dengan sebab musabab mereka sendiri. Jadi sebetulnya mereka tidak bisa mematikan diri mereka, tetapi hanya Allah saja. Maka dikatakan bahwa masalah ruh itu adalah masalah dari Allah. Jadi kita kemungkinan mengatakan bahwa tidur itu adalah kematian ya. Bisa jadi kita nggak mati. Cuma hanya tidak bergerak saja, tetapi nyawanya masih ada di situ. Sebelumnya kakak udah pernah bahas masalah orang kesurupan kan? Orang masuk ke diri, setan masuk ke dalam diri manusia, lalu nyawa yang ada di dalam dirinya kemana? Nah itu jadi pertanyaan kan? Nah itu sudah kita bahas. Berikutnya, wal mautu, boleh jadi kematian itu adalah khairun, lebih baik lahu baginya. Orang yang lagi sakit lama dikasih kematian, selesai sudah penderitaannya. Orang yang dikejar-kejar sama penguasa yang zalim dengan kematian, maka dia selesai pelariannya. Jadi bisa jadi itu adalah lebih baik. Minal fitnati, dari ujian. Jadi orang itu difitnah. Misalnya nyopet. Padahal dia tidak nyopet. Terus namanya dicemarkan dengan istilah bahwa dia pencopet. Padahal dia tidak mencopet. Kemudian Allah wafatkan dia. Allah meninggalkan dia. Maka orang tersebut menjadi berhenti mendapatkan ujian. Makanya kakak bilang, kakak tidak pernah berdoa umur panjang. Kenapa? Bisa jadi umur panjang memang banyak pahalanya. Tapi bisa jadi juga banyak dosanya. Ya kan? Jadi, maka lebih baik umur itu sesuai takaran saja. Maka yang harus banyak dilakukan adalah kebaikannya. Umur pendek kalau kebaikannya banyak, ya banyak. Umur panjang kalau kebaikannya sedikit, ya sedikit. Jadi umur itu sebetulnya tidak pernah dimintakan panjang. Rasul tidak pernah meminta panjang umur ya. Kalau kamu mau tahu doa Rasul itu, Rasul tidak pernah meminta doa panjang umur, tetapi Rasul hanya meminta umur yang bermanfaat. Umur yang bermanfaat. Umur yang berkah. Iya, umur yang berkah. Artinya apa? Kita mati muda kalau kita dalam kondisi soleh, ya baik. Kemudian kita mati tua dalam kondisi soleh juga baik.
Ya kan? Jadi Iya. umur manfaat aja. Makanya tidak ada istilah umur panjang itu pasti berkah. Karena apa? Umur panjang bisa jadi menyusahkan diri kita dan orang lain. Ya kayak model negara Jepang. Negara Jepang itu banyak sekali orang yang berusia 100 tahun ke atas, terutama perempuan. Ini ngerepotin siapa? Abi. Ngerepotin negara. Isi negara lansia semua. Kan repot. Jadi dalam Islam Belum konsepnya siap. adalah umur yang bermanfaat. Belum siap mati, Kak. Ngapain mati disiapin? Ya mati kan ada jadwalnya. Gak usah disiapin. Allah Belum siap. jadwalnya. Caranya, jamnya, yang nyabut siapa, ngapain kita pusing? Lakukan aja kebaikan. Masih banyak dosa. Jadi nggak usah mempersiapkan kematian. Yang harus kita lakukan adalah hari ini dan esok kita melanjutkan kebaikan. Itu aja. Masalah kita nanti mau mati di mana, dalam kondisi apa, biar Allah yang atur. Tetapi kita meniatkan pagi hari bangun kita ingin melakukan amal baik. Ketika kita tidur pun kita niat melakukan amal baik. Kok bisakah orang mau tidur melakukan amal baik? Iya. Setidaknya orang tidur itu tidak bermaksiat. Ya kan? Iya, aman. Orang tidur tuh aman sebetulnya. Bukan berarti orang lagi tidur jangan dibangunin. Kalau dibangunan. Aduh, ada penggangguan. Ya kalau waktunya bangun ya dibangunkan gitu. Tapi kita jangan mengatakan bahwa orang tidur itu orang yang mubazir. Ya. Orang tidur itu baik menurut agama. Karena setidaknya dia tidak bermaksiat. Dia tidak mensekutukan Allah. Dia tidak melakukan dosa. Dia tidak ngomongin orang. Tidak ngomongin tetangga. Itu ya. Jadi tidur itu sebenarnya suatu kebaikan. Sepanjang kebaikannya digunakan secara benar. Tidur di malam hari. Bangun di pagi hari. Kalau dibalik, bisa jadi malah kita nambah dosa. Tidur di siang hari. Subuh kelewat. Zuhur kelewat. Asar kelewat. Alasannya kita kerja shift malam. Iya, bangun di malam hari. Yang malam semalaman tidak ada sholat. Habis sholat isya kan nggak ada lagi, udah begadang aja, pelangap. Kan saya. Berikutnya, wa yukrahu dan dibenci apa? Ilatul mali sedikitnya duit atau harta. Jadi anak Adam manusia, kakak juga paling nggak suka duitnya dikit. Istri kakak juga nggak suka duitnya dikit. Ini. Istrinya Pak Edi juga nggak suka duitnya dikit. Banyak-banyak. Ini normal ya, ini normal. Ini normal. Artinya apa? Menurut Nabi, wakilatul mali dan boleh jadi sedikitnya harta atau lebih sedikit lil hisabi bagi hisab nanti di akhirat. Jadi orang yang duitnya dikit di akhirat hisabnya dikit. Enak nggak? Enak. Enggak, enakan dengan duitnya banyak. Duitnya banyak, hisabnya banyak. Bisa pergi haji, bisa umroh, bisa jajan. Ya, tapi hisabnya banyak karena yang ditanya banyak. Nah, ini kaitannya dengan bahasan sufi ya. Artinya bahasan sufi itu begini. Jadi sebetulnya orang kaya dengan orang miskin kalau iman kuat nggak ada masalah. Kalau iman kuat. Tetapi duit sedikit, duit banyak kalau iman bermasalah akan tetap bermasalah. Duit banyak, mabok, dugem, jalan-jalan sama pelacur. Ya kan? Duit dikit, kagak mau sholat. Alasannya apa? Nggak punya sarung. Nggak punya mukena. Ya kan? Suruh puasa, kemarin aja udah nggak makan katanya. Ada alasannya kalau orang tidak mau melakukan kebaikan. Jadi tergantung keimanannya. Ya, lanjut. Rawahu telah meriwayatkan Imam Ahmad an Mahmud bin Labib dari Mahmud bin Labib. Jadi, hadis ini diriwayatkan dari Mahmud bin Labib. Adibnya nggak mudik. Labib ya. Ada yang mau tanyakan sebelum lanjut?
Nggak ada? Aduh, aduh, aduh. Oke, kita lanjut. Allah musuh. Isnani dua perkara yu'ajjiluhuma disegerakan keduanya. Siapa Allah fi dunia di dunia. Ambil Jadi Allah akan di tas itu tas menyegerakan dua perkara. Yang pertama adalah al-bagyu. Di dunia bukan dari, di dunia. Ya, di dunia. Di dunia. Al-bagyu yang pertama adalah pelacuran. Ya, pelacuran. Atau kenistaan lah, hal-hal yang menistakan. Ya, kenistaan. Wa uququl walidaini dan berani melawan kedua orang tua. Ya, berani melawan kedua orang tua. Jadi Allah akan menyegerakan siksa bagi orang-orang yang melakukan dua perkara ini. Contoh begini. Orang yang menjadi pelacur, baik pelacur laki-laki maupun pelacur perempuan, Allah datangkan penyakit apa? AIDS, HIV, dan lain sebagainya. Itu yang Allah segerakan, itu secara alamiah ya. Berarti corona jangan-jangan buat itu juga. Ya, bisa jadi. Yang kedua, uququl walidani, berani kepada orang tua. Akibat berani daripada orang tua, dia akan dimusuhi oleh tetangga, teman. Bahkan dia akan dimasukkan ke dalam media-media bahwa dia adalah anak durhaka. Sampai ada cerita yang belum tentu benar atau salahnya, ada Malin Kundang, anak durhaka yang jadi batu itu. Padahal ceritanya belum tentu benar, tetapi secara spirit kita ikut menceritakan cerita Malin Kundang itu. Kesejarahannya kakak belum menemukan Malin Kundang, tetapi itu kita yakini bahwa anak durhaka akan mendapatkan siksa balasan di mana? Di dunia, sebelum di akhirat. Makanya kalau kata kakak, ketika orang tua kita masih hidup, maka yang harus kita lakukan adalah meminta restu, doa kesuksesan itu pada orang tua laki-laki. Bukan maknya. Ya, pada kedua orang tua laki-laki. Nah, tetapi kita meminta kepada orang tua perempuan adalah jangan sampai turun laknatnya kepada kita, murkanya kepada Dengarkan, ya. Jangan sampai turun murkanya kepada kita. Jadi kalau misalnya kita punya kedua orang tua masih lengkap, kepada ayah, misalnya kamu mau bisnis ya, saya punya bisnis nih 1 miliar, biar bisa jadi 100 miliar, gimana caranya? Saya ada triknya, tolong doain. Nah, minta doanya sama ayah. Minta doanya sama ayah. Gitu. Kenapa nggak sama ibu? Ya, kalau ayahnya nggak ada, berarti numpuk di satu orang sama ibu. Numpuk. Ya, dua-duanya. Jadi, begitu orang tuanya masih lengkap, setelah doa minta restu pada ibu, kemudian minta doa kepada ibunya. Ibu, saya mau bisnis begini-begini. Kemungkinan saya tidak pulang berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Tolong saya jangan dicari, jangan dimarahin, jangan dikangenin. Takutnya kalau ibu kangen sama saya nggak datang, ibu marah. Nanti saya salah. Nah, gitu. Oh iya nak, nggak apa-apa 3 bulan nggak usah pulang, tapi pulang bawa duit yang banyak kayak itu nggak apa-apa. Iya, duit berember gitu, isinya receh semua. Waalaikumsalam. Jadi nggak apa-apa begitu ya. Nah, ketika kita melakukan suatu kekeliruan, maka yang harus kita mintakan ampunan adalah perempuan dulu. Misalnya kita pulang terlambat, yang dijadwalkan, maka kita minta maaf. Wah, bisa dia nggak adik? Kami adalah orang tua perempuan dulu. Maaf, Ma, Bunda, Ma, lambat. Saya tadi bla 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 ceritakan begitu. Tolong dimintakan ridhonya, begitu. Tetapi sehormat-hormatnya kita dengan orang tua, tidak ada tradisi mencuci kaki sebetulnya. Itu tradisi dari mana kakak nggak tahu, tapi ada beberapa amalan tersebut dilakukan di daerah Rengas Bandung. Rengas Bandung itu arah mau ke Kerawang. Orang Jawa biasanya. Orang Jawa juga ada ya, orang Jawa juga ada. Kakak pernah menemukan di itu deh. Orang Jawa. Bandung. Orang Thailand juga ada, Thailand.
Kepada orang tua kita cukup mencium tangannya. Ya, kamu bikin kesalahan yang besar ya cium kakinya aja. Biar maksudnya biar luluh hatinya maksudnya. Kakinya bisa ikut tanam blok. Itu ya. Tapi kalau kakinya abis minum tai gimana? Wow, udah. Itu ya. Jadi tidak berlebihan amalannya, yaitu sampai pada level misalnya mencuci kakinya terus mencium bekas air cuciannya, itu tidak ada tuntunannya dalam syariat kita. Yang ada adalah meminta doa restunya dan meminta ampunannya ketika kita berbuat kesalahan. Adat istiadat. Gimana? Adat istiadat. Iya, adat istiadat itu tidak boleh melebihi syariat, karena kalau melebihi syariat justru akan memberatkan. Lanjut ya. Rawahu telah meriwayatkan atau Tobroni, Imam Tobroni, an Abi Bakrah, dari Abi Bakrah. Dari Abi Bakrah. Jadi ini kita sudah dapat berapa hadis? 3 hadis ya. Yang pertama adalah hal-hal yang tidak disukai oleh manusia bisa jadi itu lebih baik. Yang kedua adalah hal-hal yang akan didahulukan siksanya di dunia, tapi ini bukan sebagai siksa, sebetulnya sebagai bentuk balasan saja. Hasilnya sebab musabab gitu. Sebab musabab. Sudah jam 20:35. Ada yang mau tanyakan enggak? Nggak ada. Kalau nggak ada dibaca dulu, Jal. Yang tadi, yang dibaca ulang. Yang Islami. Iya, ayam zuru. Iya. Apa? Layun zoru. Layan zuru apa layan zoru? Layan zoru, terus? Allahu Terus? Ya. Lanjut. Ya. Jahat, buruk sama. Lanjut. Agam. Ya, bismillah. Ayo, Gang. Ayo. Bismillah dulu lah. Bismillah dulu. Bismillah dulu. Iya. Ayo. Yang keduanya dibenci. Oleh anak Adam. Ya. Iya. Maksudnya begini, wal mautu, adapun kematian itu khairun, sebetulnya lebih baik lahu baginya. Ya. Lebih baik. Ya. Dari fitnah atau ujian atau cobaan sama.
Ya. Fitnah itu artinya ujian atau cobaan. Iya. Fitnah itu dalam literasi bahasa Arab adalah ujian. Tetapi dalam kebiasaan kita, fitnah itu adalah, selamat bergabung, Mas Yusuf Permana, AA. Jadi gini, Mana? Bunda nggak ada kameranya, jadi nggak kelihatan. Kamerain dong. Jadi dalam literasi bahasa Arab itu, fitnah itu adalah ujian secara umum. Tetapi dalam konteks bahasa Indonesia, fitnah adalah tuduhan yang tidak berdasar atau tidak memiliki bukti. Jadi paham ya? Ya gitu. Tetapi dalam literasi Arab, fitnah itu adalah secara umum ujian. Kamu sini. Yang kedua. Yang ketiga Bunda deh. Ada kan? Kameranya munculin apa? Bunda, gantian Bunda. Belum, tadi terlambat. Terlambat. Ulangi. Makanya kameranya munculin biar bisa ngeliatin temennya. Stop dulu, Gang. Stop dulu. Bunda, kameranya munculin dulu. Sudah. Nggak ada gambarnya. Ada. Tapi nggak bergerak, diem aja. Apanya? Kursornya. Oh, kursornya. Mana? Nggak ngefek tuh. Nggak ngefek. Kalau mau aktif. Makanya kakak lihat. Ucup datang tuh lihat. Ya, coba kakak ulangi ya. Untuk Bunda dan Ucup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakrahu dan membenci kilatal ya. Kilatal mali kepada sedikitnya harta atau duit. Wa kilatul mali dan adapun sedikitnya harta itu aqallu lebih sedikit lil hisabi bagi hisab nanti di hari akhirat. Rawahu telah meriwayatkan Imam Ahmad an Mahmud bin Labid dari Mahmud bin Labid. Udah, Bunda dapat? Iya. Ya, Bunda ulangi bacaan tadi. Belum nulis. Belum nulis. Banyak ruhu dan benci kilat talmal Mali sedikitnya harta. Ya. Matilahu apa tadi? Wakilatul mali. Ada di otokat. Wakilatul mali. Wakilatul mali. Apa? Dan sedikitnya harta. Sudah tadi wakilatul mali dan sedikitnya harta. Dan terus itu lebih sedikit. Itu aqallu lebih sedikit. Lil hisabi bagi yaumul hisab di akhirat. Oh. Udah pernah dengar belum orang yang paling sial pada yaumul hisab? Orang yang paling sial di yaumul hisab adalah orang yang datang kemudian dia meminta sesuatu yang banyak, ketika mendapat jawaban dari Allah, Allah malah membuka seluruh aibnya. Sehingga manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir lahir nonton aibnya. Itu yang paling sial. Yang paling beruntung adalah orang yang datang pada hari hisab, dia datangnya itu paling akhir, kemudian dia berharap kepada hisabnya dipercepat, kemudian Allah menyenanginya dan menutup semua aibnya sehingga dia tidak berasa kalau dia sedang dihisab, tiba-tiba lewat dan selesai. Pilih yang mana? Pilih yang cepat ya. Nah, dia pilih yang cepat. Yang diceritakan itu bukan Nabi. Terus siapa? Yang diceritakan itu bukan Nabi, orang biasa. Oh, jangan Rami hati. Nah, mudah-mudahan orang biasa itu adalah
kita. Orang gak ada namanya, udah dikasih. Syaratnya, Amin. syaratnya apa? Ya kita melakukan prestasi-prestasi dalam ibadah. Ada, iya. Sholat nggak perlu banyak, tetapi ada satu sholat yang kita merasa sholat itu paling terbaik. Beramal harta tidak perlu banyak, tetapi ada salah satu amal kita yang ikhlas. Puasa nggak perlu semuanya harus bagus, tetapi ada satu hari puasa kita betul-betul khusyuk ikhlas. Zakat kita nggak perlu banyak, tetapi ada salah satu dari sepanjang umur kita membayar zakat, satu aja cukup untuk memadai bahwa kita beramal dengan ikhlas. Selesai masalah. Makanya ibadah itu kan diulang-ulang kan. Hari ini puasa, besok puasa, hari ini sholat, besok sholat, terus diulang sampai Allah temukan satu amalan yang terbaik dari sepanjang usia kita. Jadi kalau hari ini kita melakukan keburukan, tidak usah kecewa. Karena besok bisa jadi kita melakukan kebaikan. Begitu seterusnya sampai Allah akan mengakumulasi kebaikan dan keburukan menjadi satu. Kemudian dinilai mana kebaikan yang paling unggul. Jadi bukan keburukannya dulu yang dihitung, kebaikannya dulu yang dihitung. Dalam suatu kisah dengan amal baiknya. Kemudian nitip omongan kepada Nabi Musa. Wahai kalimullah Musa alaihissalam, tolong tanya kepada Allah. Saya ini sudah ibadah sedemikian hebat. Tolong tanya surga saya di mana? Sangat arogan ya. Kemudian Musa menyampaikan amanat ini kepada Allah. Karena Musa bisa berbicara langsung dengan Allah kan. Kemudian kata Allah, oh iya, itu temenmu ya? Musa, iya. Temenmu itu tempatnya di neraka yang paling bawah. Kaget orang itu nangis. Dikasih tahu sama ibadahnya semuanya sempurna, tetapi dia di neraka yang paling bawah. Kemudian kata orang itu, kenapa Musa tanyain sama Allah? Kok saya sial amat katanya. Ibadah begitu hebatnya. Akhirnya Musa nanyakan kembali kepada Allah. Kemudian, wahai Musa, sesungguhnya orang tadi sudah berbangga dengan amalnya. Padahal apa yang saya beri dengan apa yang dia ibadahi kepada saya tidak berharga. Sholatmu, khusyuknya kayak apapun nggak berharga buat Allah. Kenapa tidak menambah nilai ketuhanan Allah? Jadi Allah nggak untung dengan ibadah kita tuh nggak untung. Maka kita jangan sombong dengan amalan kita. Begitu pula dengan dosa. Allah tidak rugi dengan dosa kita. Makanya jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah nggak rugi. Kemudian misalnya kamu nyopet, misalnya tiba-tiba status ketuhanan Allah turun karena kamu beragama Islam. Tidak. Kamu mau nyopet, mau sholat, Allah nggak berubah. Apakah kalau kamu rajin sholat, tiba-tiba ketuhanan Allah meningkat 124 derajatnya? Tidak. Ibadah kita itu nggak ada gunanya untuk Allah. Oleh karena tidak ada gunanya, maka yang kita lakukan adalah apa? Roja. Roja itu berharap. Berharap bahwa ibadah kita yang banyak salahnya ini dimaafkan. Berharap bahwa kehidupan kita yang banyak salahnya dimaafkan. Berharap amalan kita yang sedikit ini diterima. Berharap kebaikan-kebaikan yang sedikit ini diterima. Berharap tahlilan yang tadi yang sebentar diterima. Tahlilan sebentar kan? Tadi ucup sebentar nggak sempat makan-makan kan? Malah makannya doang. Tahlilan biasanya 2 detik tadi gitu. Kayaknya nggak ada. Jam ucup udah balik lagi ngaji. Sayang-sayang gitu. Ya berharap itu jadi amal baik ya Cup ya. Jadi kebaikan itu lebih banyak. Nggak perlu banyak. Makanya karena nggak perlu banyak itulah kita jangan berbangga dengan amal. Nggak perlu niteni. Orang Cirebon bilangnya niteni. Nggak perlu meneliti amalan orang lain. Nggak perlu. Kenapa? Bisa jadi amalan itu Allah nggak butuh sama sekali. Iya kan? Itu maksudnya. Jadi ketika kita melakukan kebaikan jangan bangga itu kita yang melakukan. Ketika kita melakukan keburukan kita jangan kecil hati dari ampunan Allah. Sekarang giliran Ucup baca yang terakhir. Iya. Ada juga.
Coba bacain Gang. Pak Rijal, bacain Rijal. Udah ya, ayo. Ya, nyatet dulu Bunda sama Ucup. Isnani. Rijal dulu. Buat Bunda sama Ucup. Ayo. Yang terakhir. Ya. Siapa Allahu Allah? Ya. Kezaliman atau kenistaan. Kenistaan itu bisa jadi ya prostitusi dan sejenisnya gitu. Iya, pelacuran. Ya, jadi maksudnya kezaliman yang lebih spesifik gitu. Yang berkaitan dengan kenistaan masalah perilaku sosial. Yaitu ya pelacuran. Lanjut. Ya. Rijal nakal ya. Lanjut. Ya. Rawahu. Bakroh. Bukan Abu Bakar, Bakroh. Abi Bakroh. Ya. Cukup? Ada yang tanyakan enggak? Enggak ada yang nanya? Ini kan maksudnya apabila orang berbuat zolim atau durhaka kepada orang tua, maka Allah segera menghukumnya di dunia gitu, Kak. Bukan menghukum, disebutnya sebagai balasan. Artinya balasan itu sebab musabab. Kalau dalam kehidupan itu adalah namanya sunatullah. Artinya begini, misalnya kita bangun pagi, berarti kan kalau bangun pagi berangkat sekolah atau berangkat kerja tidak kesiangan, itu kan sudah sunatullah ya. Tetapi ketika kita bangun siang, dengan sendirinya datang ke tempat kerja atau sekolah akan terlambat, itu namanya sunatullah. Artinya sebab musabab yang ada di dunia pasti akan kita dapatkan. Ya wajar saja misalnya ada orang yang melawan kepada kedua orang tua, sedangkan modal hidup manusia itu kan dari kedua orang tua kan? Iya kan? Modal hidup ya bisa saja harta, bisa saja koneksi, channel, aset dan segala macam itu dari orang tua. Ketika dia melawan, kira-kira orang tua bakal mensupport usaha enggak? Ya kan? Boro-boro dengan modal, dengan doa aja tidak. Artinya apa? Dia kehilangan satu modal dasar. Itu sebab musabab yang sunatullah bersifatnya. Tapi bukan balasan, karena balasan nanti di akhirat. Paham ya? Semua amal buruk, amal baik akan dibalas di akhirat. Kalau semua dibalas di dunia, males banget. Iya kan? Misalnya kamu sholat 27 derajat, dapat kamu, udah pernah kamu ibadah. Udah kelihatan. Iya kan? Misalnya kamu nyolong ayam, kelihatan dosanya benjol jidatmu. Ya udah berhenti kamu, berhenti. Maksudnya satu aja. Habis itu kapok. Tapi kan orang nyolong ayam nggak kelihatan bekasnya, orang korupsi nggak kelihatan bekasnya, orang puasa berbulan-bulan juga nggak kelihatan bekasnya.
Sehingga orang berlomba-lomba dalam suatu amalan. Nanti yang hitung adalah Allah sendiri di akhirat. Gitu. Ini yang disebut sebagai ad-dunya fitnatun. Dunia adalah fitnah, ujian, cobaan. Karena kita beramal, nggak tahu pahalanya. Kita berbuat kesalahan, nggak tahu wujud dosanya. Gitu. Ada lagi? Cukup? Tapi kalau bertobat Kak, berarti di akhirat nanti terhisab juga. Kalau bertobat ya itu suatu nikmat juga dari Allah. Tobat itu kan suatu amalan yang kita lakukan sebelum kematian kita. Artinya apa? Potensi diterimanya juga besar. Namanya juga tobat. Saking potensinya besar, sampai-sampai ada satu hadis di dalam Riyadhus Shalihin itu, kalau tidak salah kakak, satu kali tobat, ketika tobat dia diterima bisa dibagi kepada 70 orang yang bermaksiat di akhirat. Jadi misalnya Ageng bermaksiat, kemudian tobat. Tobat Ageng diterima di akhirat, di ACC sama Allah. Dengan satu tobat Ageng bisa membagi kepada 70 anggota keluarganya yang sudah dipastikan masuk neraka untuk kembali kepada surga. Satu kali tobat. Nah, kamu tobat sehari bisa berapa kali? Banyak kan? Katakanlah semuanya diterima, berarti berapa kali kamu mengangkat saudaramu? Ya kan? Tanda-tanda tobat kita diterima, bisa ngerasanya dari mana? Ya nanti di akhirat, nonton aja. Nonton aja. Tobatnya di akhirat. Kita nggak tahu diterima apa enggak ya tobat kita ya? Iya, makanya kan bahasanya kan wala tai'asu mir rahmatillah, wala tai'asu mir rauhillah. Jangan engkau berputus asa. Artinya apa? Soal yang kita lakukan hari ini adalah sia-sia. Padahal kita meyakini Allah pun adalah suatu keimanan yang tidak terlihat. Ageng tahu nggak kalau kakak beriman pada Allah? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Bisa jadi kakak beriman pada yang lain. Tahunya kapan? Nanti di akhirat dibuktikan. Isi hatinya apa? Gitu. Karena semua tidak ada yang terlihat, maka kita jangan pesimis, tetapi harus optimis. Iya. Orang dagang aja pada optimis, masa orang beramal baik tidak optimis? Ya kan? Kenapa orang dagang optimis? Karena dia yakin bakal dapat untung. Langsung dapat untung nggak? Iya, orang usaha kan pasti dapat untung. Yang tidak dapat untung adalah yang tidak usaha kan? Itu maksudnya. Kita udah usaha baik. Masa kita tidak untung sih dengan kebaikan itu? Ya kan? Pasti untung. Untungnya apa? Ampunan dari Allah. Gitu. Masa kita nggak yakin bahwa kita jualan nggak untung? Ya jangan jualan. Misalnya kita jualan ke orang, misalnya jualan kerupuk. Kita apa ngomongnya bilang gini, nggak usah pada belilah, ini kerupuk saya juga nggak yakin bakal laku apa kagak. Kira-kira bakal laku nggak? Laku nggak, kita optimis. Orang nawar-nawarkan ke orang gitu. Bahkan kakak beberapa kali lihat orang-orang tunanetra itu pada jualan kerupuk di jalanan ya. Itu tunanetra padahal begitu optimis bahwa dia akan dapat untung. Nah, kita yang melek. Masa kita nggak optimis sih bakal diampuni sama Allah? Itu bukan pede ya, optimis. Kalau pede itu nanti arogan, tapi kalau optimis membuat kita jadi sehat. Dan nanti kita jadi sehat, optimis. Gitu. Optimis itu artinya kita meyakini bahwa Allah tidak akan mengecewakan kita. Itu. Ada lagi? Cukup? Udah jam 9. Kalau tidak ada yang nanya lagi, kakak cukupkan pengajian pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Rekamannya kirimnya tuh ya di WA ya.